Baik, terima kasih teman-teman. Pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang case diabetic retinopathy dengan judul Fighting Diabetic, another teknik yang sebenarnya dari membran healing pada pasien retinopathy diabetika. Pasien ini dengan histori sudah dilakukan PRP, kemudian sudah beberapa kali menjalani intravitreal anti-VEGF. Kemudian dia datang dengan visus and movement, kemudian vitreous hemorrhage dan ada katarak eh, kira-kira grade 3. Kemudian planningnya adalah kita lakukan operasi katarak dan vitrektomi. Operasi katarak kita lakukan seperti biasanya pada operasi katarak, hanya kesulitannya pada pasien dengan vitreous hemorrhage adalah refleks fundusnya kita agak sulit untuk melihat refleks fundus pada pasien dengan vitreous hemorrhage. Saya biasanya melakukan intraocular lens dulu sebelum kita melakukan vitrektomi. Ini vitrektomi sudah dimulai dengan dense vitreous hemorrhage, sebagian adalah old hemorrhage dan sebagian adalah new hemorrhage. Kemudian setelah agak bersih vitreousnya kita lihat ada beberapa fibrosis di retinanya, kemudian saya coba untuk di vakum, kita harus melakukan PVD completely, jadi saya tidak melakukannya dengan bracever untuk mengangkat fibrosisnya. Ini saya lakukan vakum dengan menggunakan vitrectum, kita lakukan vakum di mana teman-teman bisa lihat bahwa setting yang saya pakai adalah sampai maksimal, kadang-kadang sampai 600 vakumnya supaya terangkat. Kuncinya adalah kita melakukan vakum, setelah kita PVD-nya lepas, kita vitrectum, kemudian vakum lagi, PVD lepas, kita vitrectum. Jadi jangan memaksakan untuk mengangkat whole dari PVD-nya ya. Jadi kuncinya adalah di sini kesabaran, kita perlu melakukan sedikit demi sedikit kita lakukan. Kita lihat ini saya hanya memotong-motong fibrosisnya saya potong, jadi saya tidak menggunakan alat Grace-Saber atau untuk sebagai alat bantu untuk mengangkat fibrosis yang ada. Ini saya masih melakukan PVD ya, complete PVD bisa sampai 600. Cutting rate yang saya pakai bisa sampai 1000 karena kebetulan kita menggunakan alat constellation yang cutting rate-nya bisa tinggi. Ini jadi fibrosisnya saya potong di bagian tengah, kemudian saya makan sedikit demi sedikit, kemudian kita lakukan lagi, vakumnya kita naikkan pelan-pelan, jadi vakumnya naik turun. Teman-teman nggak usah khawatir kalau ada perdarahan, pasti ada perdarahan yang muncul, naikkan saja tinggi botolnya untuk menekan perdarahannya. Nanti kalau perdarahannya sudah mulai berkurang atau berhenti, kita turunkan lagi botolnya. Jadi kita tetap mainkan tekanan naik turun, naik turun. Vakumnya kita naik, kalau kita butuh maksimal kita naikkan. Jadi pelan-pelan kita potong, kemudian kita tarik, kita vakum, kita potong, kita vakum. Teman-teman bisa lihat prosesnya, ya memang butuh kesabaran untuk melakukan ini, tetapi kita nggak usah keluar masuk. Kita bisa melihat membran layer per layer itu dengan jelas ya teman-teman, jadi kita nggak merobek retina ke sana kemari. Kita lihat. Oke, sepertinya sudah komplit. Kemudian kita bersihkan retina kita bersihkan vitreous di pinggir sampai bersih dengan tidak menetes. Kemudian kita lakukan penambahan laser daerah-daerah yang kita curigai ada bleeding, kita laserin. Kemudian daerah-daerah yang lemah mungkin berpotensi untuk bakalan robek ya kita laserin. Kemudian saya memasukkan gas hanya SF6 saja, 25%. Saya masukkan SF6, kemudian daerah-daerah saya evakuasi ya, saya extrude sampai bersih. Kita memastikan bahwa tidak ada bleeding baru atau rebleeding. Bersih. Demikian mungkin teman-teman hasil dari membran healing pada pasien diabetes retinopathy. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.